Ya, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di Room 4. Alhamdulillah ini adalah FGD kita, forum group discussion kita. Dan untuk hari ini kita sudah ada pemateri, yaitu Dr. Ane Hanifa MPD dan Pak Dodi Suryana MPD. Kita hari ini akan membahas mengenai literasi finansial pada siswa di masa pandemi, seperti itu. Jadi nanti akan ada pemaparan dari Ibu Ane dan Bapak Dodi. Kemudian selebihnya kita akan berdiskusi mengenai literasi finansial bagi siswa, seperti itu. Baik, sebelum memulai acara, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Friska Hoirunisa dari SMK Negeri 5 Bandung. Saat ini saya berperan sebagai moderator di FGD kita hari ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk membimbing terlaksananya FGD Finansial Literasi ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan FGD dan menerima materi dari Ibu Dr. Ane, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih segar, lebih ceria ya Bapak dan Ibu, karena guru BK itu harus selalu segar, harus selalu ceria. Baik, kita mulai. Mohon izin Ibu Ane dengan Pak Dodi. Iya. Baik, Ibu dan Bapak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya bisa raise hand ya. Nah, ini tidak semua hal bisa dilogikakan ya. Baik, Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjawab nih kira-kira? Ayam apa yang paling besar sedunia? Pak Dodi mungkin bisa jawab. Ayo Bapak dan Ibu, ini tebak-tebakan nih. Oke, ada Bu Sofia. Baik, Bu Sofia. Ayam apa, Bu? Ayam semesta, Bu. Ayam semesta. Baik, betul ayam semesta. Bapak Ibu jangan terlalu kaku ya. Kita santai saja, serius tapi santai itu. Yeay, keren. Ayam semesta. Baik, 100 untuk Bu Sofia. Mudah-mudahan nanti dari MGBK Indonesia ada hadiah ya, Bu ya. Amin. Baik, ice breaking yang kedua, Bapak dan Ibu. Hewan apa yang merupakan saudara? Ayo, Ibu Ane dengan Pak Dodi juga boleh menjawab. Hewan apa yang bersaudara? Ayo, boleh raise hand lagi. Ada Bapak Ibu? Kalau kata Sunda mah taluk, taluk. Oh iya, ada Bu Mulyani. Silakan Bu Mulyani. Katak beradik. Katak beradik. Oke, betul ya jawabannya katak beradik. Keren ya, berarti Bapak Ibu guru BK ini bisa out of the box ya, tidak selalu harus hewan apa ya yang kakak beradik gitu. Ternyata katak beradik, tadi ada ayam semesta. Oke, terima kasih Bu Mulyani. Bu Ane mohon maaf ini. Bagus, bagus, iya. Baik, ada lagi, satu lagi. Ibu dan Bapak, untuk ice breaking kita, hewan apa yang lebih besar dari 46 gajah? Besar dari 46 gajah. Hewan apa yang lebih besar dari 46 gajah? Ayo, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab? Dari tadi ibu-ibu semua nih. Bu Mulyani mau menjawab lagi? Belum, ini tadi kepencet. Oh iya, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Hewan apa yang lebih besar dari 46 gajah? Pak Dodi nih boleh tebak Pak Dodi biar refresh habis bimbingan disertasi ya. Menyerah Bapak dan Ibu? Taluk, taluk. Jawabannya 47 gajah. Insya Allah lebih besar dari 46 gajah.
Iya, baik itu ice breaking kita hari ini. Bapak dan Ibu terima kasih juga yang sudah bersedia menjawab. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana. Kita kembali Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan dulu CV dari Ibu Dr. Ane ini. Ibu Dr. Ane Hafina MPD. Beliau memiliki pangkat lektor kepala atau pembina 4A. Beliau lahir di Garut tanggal 4 Juli 1960. Riwayat pendidikan S1 di IKIP lulusan tahun 1985. Ibu itu saya baru lahir, Bu. Benar-benar beda genre ya. Iya. S2 di IKIP juga tahun 1999, S3 UPI tahun 2000, dan riwayat pekerjaan. Ibu pernah menjadi bendahara LBPP UPI tahun 1992 sampai 1998, sekretaris LBPP UPI tahun 2006 sampai 2011, kemudian pernah menjadi kepala UPT LBK 2011 sampai 2015, Kepala UPT BKPK UPI 2015 sampai 2019, kemudian dosen Prodi BK S1, S2, dan S3 dari tahun 1986 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah ya Bu. Termasuk Bapak dan Ibu, saya dan teman-teman yang lain mungkin yang di room ini juga ada yang pernah diajar oleh Ibu Ane ya, dan alhamdulillah Ibu dalam kondisi sehat-sehat dan tetap muda ya Bu ya. Itu yang saya mudah-mudahan saya bisa seperti Ibu ya. Amin. Amin. Mata yang lihatnya yang lebih segar kayaknya. Baik, Ibu mengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling dan teori konseling ya Bu ya. Pokoknya yang tentang konseling itu ininya Bu Ane deh gitu. Iya. Dan di sini juga kita akan ditemani oleh Pak Dodi, Bapak Dodi Suryana MPD. Beliau sekarang dosen UPI juga dan nanti juga akan memaparkan mengenai finansial literasi. Baik, Bapak dan Ibu, itu pemaparan mengenai CV dan kita akan membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu bisa langsung memaparkan mengenai finansial literasi ini. Baik, terima kasih Bu Friska. Ini anak saya ya 2004, makanya kemarin juga langsung 2004 ya gitu. Iya betul. Ya, Pak Dodi juga sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama di sini akan berdiskusi. Bapak Ibu guru BK seluruh Indonesia yang tergabung dalam MGBK Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan selamat ya atas ulang tahunnya ya, yang keberapa sekarang tuh? Yang ke-15, Bu. Yang ke-15. Makanya namanya Viisi Toista itu Oh bahasa iya, saya juga tidak Finlandia. tahu ya apa 15. ini Viisi Toista ya. Ya, selamat dengan segala upayanya, kinerjanya, kreativitasnya, dan segala banyak kegiatan yang sudah dilakukan untuk pengembangan MGBK di Indonesia dan juga profesi bimbingan konseling di Indonesia. Saya sangat bangga kepada teman-teman semuanya. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan, menjalin silaturahim, kerjasama, dan pengembangan profesi ya bagi semua guru BK yang ada di Indonesia. Selamat. Ya. Romi Rohli Sri Wesli Amri Warung Udatam Melisani Koli. Pada kesempatan ini saya dan beberapa teman-teman dari program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia sangat berbahagia karena bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, para peserta atau anggota MGBK Indonesia ini untuk berdiskusi tentang beberapa isu-isu ya yang mungkin bisa dibilang update gitu ya isu-isunya ya atau fenomena-fenomenanya gitu. Walaupun saya juga tahu diri ya, merasa gitu dengan usia saya ya yang sudah sebetulnya kalau dari kelompok usia itu sudah lansia ya.
sudah lansia di usia saya yang sudah lewat 61 ini, beberapa fenomena yang ada di dalam kehidupan siswa ya, ataupun mungkin ya terutama siswa di sekolah, banyak hal yang saya juga ketinggalan gitu. Tapi dengan saya bisa mengikuti di forum-forum ini, semoga saya juga bisa mengupdate gitu ya pengetahuan saya dengan menyerap pengalaman dari teman-teman semuanya yang hadir di room 4 ini. Ya, kali ini kita akan berdiskusi tentang finance literacy atau literasi keuangan. Ya, literasi keuangan ini mungkin berkembang ya di beberapa puluh tahun terakhir ini gitu ya istilahnya. Tetapi yang namanya pengetahuan tentang bagaimana uang itu ya atau tentang uang itu artinya apapun bentuknya sebagai nilai gitu ya, sebagai satu nilai tukar yang berharga itu dikenal oleh manusia sejak manusia itu ada ya. Seiring dengan perkembangan ya baik itu secara ekonomi, teknologi, politik dan lain sebagainya, ini menjadi isu yang semakin trending gitu ya dalam kehidupan manusia. Memang ini sesuatu yang tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita hindari karena memang ini seiring dengan kehidupan manusia. Ya. Nah, teman-teman semuanya, saya dalam hal ini mungkin bukan sebagai seorang ahli gitu ya. Terus terang saya juga harus banyak belajar ini tentang finance literacy ini gitu ya. Walaupun mungkin saya bisa merefleksi pengalaman-pengalaman saya sejak kecil, sepertinya itu menggambarkan adanya satu satu keinginan gitu ya, ada satu pola pikir, pola tindakan gitu yang pernah saya lakukan. Mungkin itu walaupun saat itu saya tidak mengenalnya sebagai literasi keuangan, tapi saya iya ya, saat kecil saya pernah begini, saat kecil saya pernah begini gitu ya. Dan itu juga pasti pengalaman-pengalaman itu ada pada Bapak Ibu semuanya. Nah, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk share screen ya sebagai gambaran yang mengingatkan semua tentang apa saja sih yang mungkin ini nanti bisa kita diskusikan. Baik. Ya, bagaimana teman-teman, sudah tampak? Masih loading, Bu. Oke. Sudah. Sudah. Ya. Baik. Ya. Saya pikir financial literacy ini saya bisa jadi orang yang paling ketinggalan ya di room ini gitu. Ya, di sini ada generasi-generasi milenial ya, termasuk Bu Friska, masih ya Bu Friska ya, masih milenial kan? Semangatnya milenial ya. Semoga Bu. Ya. Pak Dodi ya, kemudian juga teman-teman MGBK atau guru-guru BK di seluruh Indonesia, mungkin ada di generasi-generasi yang sekarang sangat familiar gitu ya dengan financial literacy ini. Jadi saya hanya mungkin mengangkat saja kira-kira isu-isu apa sih yang perlu menjadi perhatian bagi seorang guru BK dalam menghadapi anak-anak yang sekarang sangat lekat gitu ya dengan kebutuhan terhadap financial literacy ini. Nah, mungkin ya saya secara pribadi akses terhadap pengetahuan literasi keuangan ini bisa dibilang terlambat gitu, terlambat dengan segala perkembangan yang ada atau tidak begitu mengikuti gitu. Tapi saya punya pengalaman-pengalaman yang itu
menjadi satu bagi saya merupakan literasi keuangan gitu ya. Walaupun mungkin saat itu hanya dipikirkan sendiri oleh saya, hanya karena keinginan saya atau mungkin ada model gitu ya saat itu yang bisa saya tiru gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang kita tahu bahwa financial literacy ini ya sudah menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di abad 21 ini. Ya, teman-teman juga mungkin sudah banyak mengenali ya. Ada 3 hal yang perlu dibekalkan gitu kepada peserta didik kita tentang foundational literacy, kompetensi dan karakter qualities. Ya, nah financial literacy ini masuk kepada foundational literacy. Itu yang saya katakan bahwa pengetahuan atau akses terhadap keuangan ini sejak manusia itu ada, nah di situ juga sebenarnya sudah ada kehidupan yang terkait dengan bukan kehidupan ya, maksudnya kehidupan yang memang berurusan dengan keuangan. Mungkin dari paling sederhana sekalipun ya saat itu, mulai dari orang misalnya bagaimana bertukar gitu ya dan lain sebagainya sampai kepada wah sekarang luar biasa perkembangannya, yang itu yang saya katakan bahwa saya tidak begitu banyak mengikuti. Jadi financial literacy ini adalah satu skill yang tidak bisa tidak itu perlu dimiliki oleh setiap orang di dunia ini ya. Nah, sebagai satu keterampilan, tentu ini menjadi perhatian bagi guru BK bagaimana bisa memfasilitasi anak, bisa membantu anak dalam mengakses financial literacy ini ya. Nah, tadinya saya berpikir mungkin guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran ekonomi gitu ya yang lebih familiar untuk bisa menjelaskan tentang financial literacy ini. Tapi dalam pandangan saya, guru BK itu perlu membidik ya karakter-karakter atau ya karakteristik apa yang perlu dimiliki oleh seseorang sehingga itu bisa menunjukkan kemampuannya dalam literasi keuangan itu. Jadi tidak sekedar bagaimana orang mengelola keuangan, gitu ya, tidak sekedar orang tahu tentang bagaimana lembaga-lembaga keuangan, tapi lebih dari itu ya bagaimana kita sebagai pelaku bimbingan dan konseling itu bisa melihat karakteristik-karakteristik apa gitu sehingga literasi keuangan ini benar-benar bisa mensejahterakan kehidupan seseorang ya. Nah, teman-teman, berikutnya literasi finansial ini tidak bisa dihindari ya. Jadi termasuk pemerintah juga sudah memfasilitasi berbagai informasi ya, sudah memberikan fasilitas melalui informasi-informasi tentang literasi finansial ini ya, dan banyak sekali informasi-informasi yang bisa teman-teman akses yang dikeluarkan oleh OJK ya. Nah, jadi mungkin bagaimana pengetahuan tentang literasi keuangan ini, saya kira Bapak Ibu guru atau kita semuanya bisa mencari informasi-informasi itu di internet ya. Tetapi tentu saja kita harus bisa melihat sumber-sumber yang resmi, yang ofisial ya tentang pengetahuan itu. Karena jangan sampai misalnya kita menjadi salah menerima pengetahuan tentang literasi keuangan itu malah menjadi satu kekeliruan dan
kita juga menjadi salah menyampaikannya kepada peserta didik kita. Nah, jadi kalau saya merujuk kepada pengertian tentang literasi finansial ini yang ada di Kemendikbud, itu dijelaskan sebagai salah satu literasi dasar yang menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup, sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan. Ya, nah, teman-teman, mungkin kalau di dalam tes bakat itu ada yang salah satu aspeknya itu tilikan ruang, ya, dan tilikan ruang, kemampuan tilikan ruang itu kan bisa diinterpretasi bagaimana seseorang dalam kemampuan tilikan ruangnya, dan ini bisa diprediksi menjadi satu skill atau kemampuan apa ke depannya. Jadi saya berpikir bahwa ternyata manusia juga perlu memiliki tilikan uang, tidak hanya tilikan ruang, ya. Jadi tilikan uang, dan ini sebenarnya bisa ditumbuhkan, ya, sejak anak-anak masih kecil. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi saya bisa menyaksikan gitu ya, ada satu pengalaman yang dekat dengan lingkungan saya. Jadi dari satu keluarga yang menurut saya gitu ya sangat kaya, anaknya hanya satu, asetnya sangat besar, ya. Tapi saya melihat kehidupan generasi berikutnya, termasuk di anaknya gitu, padahal anaknya hanya satu-satunya gitu ya, pewaris satu-satunya dari orang tersebut. Tapi kehidupannya itu ya secara pendidikan, ya, saya melihatnya dari pendidikan itu, akses ke pendidikan itu sangat rendah sekali, ya, akses ke pendidikan rendah, dan ya setidak-tidaknya di mata saya itu jauh sekali dari orang tuanya yang menurut saya itu memiliki kekayaan yang sangat kekayaan dan investasi yang sangat besar. Ini selalu saya walaupun misalnya dari pikiran-pikiran saya sebagai anak kecil waktu itu hanya aneh saja gitu ya, aneh saja, tidak lama-lama misalnya saya kenapa ya, mungkin karena ini, mungkin saya juga berpikir tentang hal itu. Berlawanan juga saya bisa melihat bagaimana misalnya dari keluarga yang yang sederhana gitu ya, karena mungkin punya orientasi yang jelas bagi anak-anaknya, dipersiapkan sedemikian rupa, pengelolaan keuangannya yang sedemikian bagus gitu. Itu capaian pendidikannya sangat bagus di keluarga tersebut, dan itu berimplikasi kepada kehidupan secara ekonomi di keluarga tersebut. Nah, ini bagi saya waktu itu ya bisa saya amati gitu ya, hanya saya pikirkan sendiri aja, saya juga tidak berani bertanya karena masih kecil ya gitu waktu itu. Tapi pemikiran itu tidak hilang gitu dari saya, dan sampai saya melakukan analisis gitu sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah satu keterampilan yang dibutuhkan, ya, keterampilan dasar, yang memiliki kebutuhan dasar. Nah, teman-teman, walaupun literasi finance ini mungkin ya populer atau banyak dibahas ini di beberapa puluh tahun terakhir, tapi sebetulnya kebutuhan orang terhadap literasi finance itu ya jauh sudah lama gitu ya, sudah lama, dan mungkin orang juga mencari-cari pola sendiri saja bagaimana dia mengelola keuangannya, karena mengelola keuangan itu bagian dari literasi finansial. Nah, ketika pengetahuan itu atau akses terhadap informasi itu belum diperoleh, orang itu sudah banyak yang terdampak oleh kurangnya literasi finansial tersebut. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat bagaimana budaya konsumerisme, ya. Jadi betapa sekarang
orang tidak kemana-mana pun kan bisa menjangkau banyak hal, termasuk dalam belanja, termasuk dalam apa namanya mencari-cari informasi tentang apa yang apa namanya yang sedang populer atau sedang apa gitu ya. Apalagi misalnya anak-anak sekarang ya banyak istilah ya anak-anak sekarang itu misalnya yang memiliki FOMO gitu terhadap berbagai informasi yang ada, termasuk juga mungkin ada yang terkait dengan masalah konsumerisme gitu ya. Coba setiap bulan saja kan itu ya di apa namanya marketplace itu kan selalu ada eh, apa namanya aktivitas-aktivitas yang membuat orang tertarik gitu untuk bisa akses ke situ ya. Nah, kalau ini tidak didasari oleh literasi finansial ya orang akan terjebak kepada konsumerisme. Kemudian juga bagaimana perencanaan keuangan ya, bagaimana kita memprediksi take home pay-nya ya atau berapa uang yang bisa diperoleh, bagaimana penggunaannya, kemudian digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga kan bisa membuat orang sebanyak apapun uang tersebut ketika tidak bisa dikelola dengan baik, apalagi ya tidak didasari oleh satu literasi keuangan yang baik, ya mungkin penggunaannya menjadi tidak proporsional, bahkan bisa jadi membuat tidak sejahtera. Gitu ya. Kemudian, nah, ketika orang itu tidak memikirkan apa yang menjadi tujuannya gitu dari upaya dia ketika menghasilkan keuangan, apa yang menjadi tujuannya. Ya. Kemudian juga ya ini mungkin nanti bisa ditambahkan ya oleh Bu Friska, oleh Pak Dodi apa saja sih isu-isu yang terkait gitu ya dari dampak rendahnya literasi keuangan ini, maraknya investasi-investasi bodong ya. Ternyata kalau apa namanya dengan berbagai modus itu banyak ya, bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang mohon maaf ya secara intelektualitas itu tinggi gitu ya, tapi mungkin karena ada hal yang ya yang bisa saja karena apa namanya informasinya sangat menarik gitu, belum apa-apa sudah pasti dibawa kepada arah keuntungan yang besar gitu, dan itu sangat mensugesti sekali gitu ya, sangat membuat orang mudah terpengaruh gitu. Nah, jadi ada persoalan apa gitu di balik orang supaya tidak harus secara sadar, nalar gitu ya, cerdas dengan berbagai informasi yang diterima. Jadi saya menyaksikan tahu persis bisa saya katakan bahwa di kalangan intelektualitas itu banyak yang terkena investasi-investasi bodong ini. Apalagi ya, mohon maaf, kemarin saya bercerita ya dengan salah seorang guru. Ternyata ini juga marak gitu di kalangan guru-guru ya, investasi-investasi yang membeli paket-paket apalah itu gitu ya, macam-macam kan modusnya. Lalu dengan keuntungan yang sangat fantastik ya, sebulan kemudian tuh sudah dapat keuntungannya ada yang 14%, ada yang 10%. Dan itu secara ekonomi kalau teman-teman kita semuanya mungkin paham tentang bagaimana satu investasi, bagaimana margin-margin keuntungannya dan lain sebagainya, itu hal yang tidak mungkin gitu. Tetapi kan ada dorongan gitu ya, ada dorongan dari seseorang, wah ini gampang, wah ini mudah sekali uang kita bertambah gitu. Nah, itu kan yang bisa menjadi kepedulian dari guru BK yang harus ditanamkan kepada anak-anak gitu ya. Bagaimana membantu mereka supaya tadi gitu bisa mengendalikan dorongan apa sih yang orang itu mudah gitu ya, mudah. Dan itu apa tawaran-tawaran itu ya masuk ya ke dalam pikiran seseorang sehingga mungkin sudah bisa menghilangkan apa ya namanya logikanya gitu ya, karena memang tidak rasional gitu dengan tawaran-tawaran yang seperti itu. Ya ini banyak sekali ya dampaknya, barangkali di sekolah juga mungkin masalah investasi ini
sebetulnya dilakukan oleh orang tua, tapi bisa berdampak kepada anak-anaknya juga. Ya, nanti kita diskusikan. Nah, kemudian juga bagaimana pendidikan ini berperan? Ya, pendidikan kan bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran perlu adanya upaya memfasilitasi siswa dalam mencapai kematangan dalam hidupnya dengan layanan-layanan yang dapat mengembangkan kemampuan literasi finansial pada siswa. Nah, jadi di sini peran guru BK itu atau kita semuanya ya sebagai ada dalam lingkungan profesi BK gitu. Kita jadi tidak bisa menghindar dari situ ya dengan melihat dampak-dampak yang tadi. Nah, khususnya dalam bimbingan konseling ya bagaimana memandirikan siswa perlu dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi finansial pada siswa. Yaitu mungkin skill-nya berkaitan dengan planning, saving, dan spending. Tapi saya ingin menambahkan bahwa salah satu di dalamnya itu dengan sharing. Ya, dengan sharing. Ya, jadi planning itu bagaimana siswa mengetahui membuat catatan-catatan keuangan. Saya kira ini banyak contohnya ya, Bu Friska ya. Mungkin juga bisa dikembangkan kerjasama dengan NGO gitu yang bisa memberikan bantuan, maksud saya yang bisa diajak bekerja sama dengan sekolah atau misalnya bisa menjadi diskusi di antara teman-teman. Bagaimana nih, misalnya kita bisa mengajak anak-anak untuk memiliki planning dalam keuangannya. Dan ini banyak pengetahuan tentang ini bisa diakses. Kemudian pentingnya membuat catatan itu dan bagaimana itu menjadi satu tugas harian secara pribadi ya dalam kehidupan seseorang. Kemudian saving. Nah, ini ya, saving ini harus dalam kondisi apapun sebenarnya bisa diupayakan kalau orang memang sudah punya planning dalam keuangannya gitu ya. Jadi jangan boro-boro buat nabung gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita mengelola keuangan itu sehingga porsi nabung itu menjadi bagian dari yang harus kita pikirkan, kita rencanakan. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaannya itu sendiri, ya, antara kebutuhan, keinginan, kemudian bagaimana mengatur sesuatu yang memerlukan spend waktu yang panjang untuk bisa memperolehnya, tidak dalam waktu pendek, tapi kita terjebak gitu ya, terjebak kepada ketidakmampuan kita pada saat sampai kepada titik tertentu. Nah, ini hal yang perlu diajarkan atau perlu dijadikan bahan bimbingan, layanan bimbingan kepada siswa sehingga bagaimana perencanaan itu disesuaikan dengan penggunaannya gitu ya. Dan penggunaan itu apa saja? Saya kira ini pengetahuan ini ya bisa kita cari ya, bisa kita akses ya. Kemudian juga dari setiap apa yang sudah direncanakan itu kita juga harus berpikir resiko-resikonya. Nah ini ya dalam ekonomi itu kan ada risiko manajemen ya, manajemen risiko ya, manajemen risiko. Dan ini juga mungkin saya suka terpikir ya dulu sebenarnya manajemen risiko ini perlu juga menjadi bagian dari materi layanan bimbingan dan konseling walaupun dalam konteks yang berbeda gitu ya, mungkin dari sisi tindakan-tindakan berkaitan dengan risiko apa yang perlu diprediksi, kemudian disiapkan gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika risiko itu terjadi. Kemudian juga menjadi bahan refleksi. Nah, saya tambahkan dan ini juga banyak dikemukakan para ahli bahwa di dalam Islam itu kan setiap penghasilan itu sudah ada porsi untuk sharingnya. Sudah ada porsi, kita mengenal zakat, mengenal infak, sedekah, gitu ya. Nah itu sebenarnya Islam sudah jauh lebih awal ya mengajarkan tentang sharing ini. Nah jadi banyak hadis ya, ada hadis yang mengatakan bahwa sharing itu ya menunjukkan bahwa Allah akan lebih memuliakannya dan tidak akan direndahkan dan ini tidak akan berkurang hartanya gitu dengan sharing ini. Nah, hal yang perlu kita temukan bagaimana pada anak-anak itu bisa memiliki kenikmatan. Kalau saya sih membahasakannya kenikmatan ketika berbagi. Ya. Jadi berbagi itu benar-benar happy gitu, benar-benar happy gitu berbagi itu. Tidak berpikir bahwa kita itu sebagai pengurangan, tapi sebenarnya kita sedang menambah.
kita sedang menambah. Atau bahkan mungkin juga kita sedang berinvestasi sebenarnya dengan sharing ini. Nah, baik teman-teman, mungkin nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait ini. Nah, kemudian teman-teman, saya memandang bahwa ada pengetahuan-pengetahuan umum ya secara generik yang perlu diketahui oleh anak tentang lembaga-lembaga keuangan. Nah, ini saya hanya misalnya secara selintas aja ya, yaitu adanya otoritas jasa keuangan. Ini kan muncul beberapa tahun ya di kita ini, bukan sejak lama. Jadi lembaga independen yang bisa bertugas mengatur, mengawasi kegiatan jasa keuangan. Nah, jadi teman-teman, ketika ada hal-hal yang terkait dengan tadi ya dampak-dampak dari rendahnya literasi keuangan ini, sebetulnya kita itu punya akses ke OJK itu. Jadi teman-teman, saya juga baru tahu ya. Alhamdulillah nih saya memilih materi ini sebenarnya saya belajar gitu. Saya cari-cari, oh ternyata OJK itu ada loh di tingkat kabupaten, ada di tingkat provinsi, ada nomor kontaknya juga. Ini bisa teman-teman cari. Di Jawa Barat itu ada nomor kontaknya dan mereka tuh punya kewajiban loh untuk punya kewenangan, kewajiban untuk memberikan informasi tentang literasi keuangan ini. Jadi teman-teman guru BK bisa kerjasama dengan guru ekonomi, kemudian bisa membuat permohonan kepada OJK yang paling dekat dengan lingkungan teman-teman atau dengan sekolah teman-teman, kemudian di situ bisa mengundang gitu ya. Jadi karena kan ya kita tahu bahwa untuk satu materi tertentu memang ada orang yang berwenang dan ada ahlinya gitu untuk menyampaikan itu ya. Jadi seandainya itu bisa kita akses ya, kita manfaatkan sumber informasi tersebut. Kemudian juga tentang perbankan, ya itulah sudah banyak ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, misalnya dulu ya sebelum maraknya tentang literasi keuangan, yang saya tahu ini, yang saya tahu pertama kenal dengan uang virtual itu adanya kredit card, adanya Sisi, gitu, ya. Tapi orang itu bagaimana memandang kredit card tersebut? Kredit card itu kan sebagai, kalau saya bukan bukan saya ada uang gitu yang bisa saya pinjam. Kalau saya berpikirnya, tapi bagaimana saya mengelola uang dengan menggunakan kredit card ini. Karena kalau itu dipahami dengan tepat, ini kita tidak terjebak kepada utang gitu, bukan merasa bahwa punya kesempatan untuk belanja walaupun uangnya begini, tidak terjebak ke situ. Tapi sebetulnya itu hanya cara saja, kita tidak akan dirugikan dengan cara itu ketika kita memiliki literasi bagaimana menggunakannya. Itu pertama yang saya tahu. Dan berikutnya kan ada debit dan lain sebagainya, apalagi wah sekarang banyak lagi Genius, apa ya segala macam gitu ya. Saya belum familiar. Oke, nanti Pak Dodi, Bu Rizka mungkin ya bisa menjelaskan tentang hal itu. Nah, semuanya itu kan ada dalam pengawasan OJK. Kemudian juga ada lembaga-lembaga asuransi, pegadaian. Gitu. Nah ini ya, di masa pandemi ini, orang betul ya banyak yang terdampak secara ekonomi. Di kalangan masyarakat tertentu memanfaatkan betul pegadaian ini, sehingga barang-barang berharga itu digadaikan. Tapi ya mungkin si uang itu ternyata tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang sesuai kesepakatan. Akhirnya kan barang-barang berharga itu menjadi hilang. Gitu ya. Nah, ini perhitungan-perhitungan seperti ini. Saya tidak tahu ya, apakah lembaga-lembaga ini juga melakukan pendampingan-pendampingan gitu. Yang seharusnya menurut saya itu karena mereka mengeluarkan jasa seperti itu dan perlunya masyarakat itu bagaimana memiliki pemahaman yang tepat tentang lembaga-lembaga tersebut, sebaiknya perlu memberikan informasi yang jelas, yang tepat, yang tidak menjebak masyarakat kepada satu kerugian. Bahkan kerugiannya bukan hanya secara materi, bisa juga di dalam keluarga gitu ya, mungkin ya menjadi masalah baru muncul ya, mungkin juga berdampak kepada anak-anak gitu. Nah, ini juga mungkin bagaimana ya bisa dibekalkan kepada anak tentang berbagai lembaga keuangan itu, sehingga itu sebagai satu lembaga yang membantu pengelolaan keuangan kita. Tujuannya adalah tetap kesejahteraan kehidupan manusia.
Ya, kemudian juga ada semacam leasing ya, yang disebut dengan perusahaan pembiayaan. Nah, ini juga kan luar biasa gitu ya. Jadi bahkan banyak sekali kemarin Pak Dodi bercerita ya tentang bagaimana leasing ini bekerja sama dengan siapa sehingga yang mungkin bisa saja ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya, mungkin saya bicara terlalu lama juga sebagai pemantik saja untuk bagaimana nanti kita mengembangkan diskusi-diskusi terkait dengan literasi keuangan ini dalam kapasitas kita sebagai pihak atau guru yang memberikan layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi dengan siapa perlu bekerja sama, siapa yang pengetahuan apa yang diperlukan oleh anak-anak, kemudian dampak-dampak apa yang terjadi dirasakan pada anak-anak dan keluarganya, bagaimana itu bisa diintervensi melalui pengetahuan pada anak-anaknya, kemudian karakteristik-karakteristik apa gitu yang sekarang perlu ditumbuhkan untuk anak-anak ini bisa memiliki literasi keuangan yang baik, yang mensejahterakan kehidupannya. Ya, jadi bagaimana pengambilan keputusan antara keinginan dan kebutuhan, bagaimana bisa mengerem satu keserakahan lah kalau menurut saya dalam tanda kutip. Bayangkan ya, misalnya uang saya 10 juta diinvestasikan 1 bulan itu bisa menghasilkan 1 juta, itu tidak logis secara perhitungan ekonomi, tapi itu membutakan orang. Nah, artinya kan ada satu hal yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak. Apa di sini? Jadi, ya, jangan terlalu bernafsu ya untuk bisa melihat itu, tapi lihat itu secara lebih rasional. Kesabaran di situ, ya, kesabaran, fokus pada tujuan, kemudian nah itu kan yang harus perlu dibekalkannya. Jadi kalau menurut saya pengetahuan tentang keuangan ini bisa jadi bukan diberikan oleh kita, tapi kita bisa bekerja sama dengan pihak lain yang bisa memberikan eh, pengetahuan atau literasi keuangan tersebut. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi satu sekarang juga di dunia bukan di saya juga banyak sekali sekarang yang mengkampanyekan tentang minimalism life. Ya, jadi bagaimana hidup yang sederhana yang lebih sejahtera gitu. Itu juga dicontohkan ya oleh tokoh-tokoh entrepreneur di dunia ini, termasuk Bill Gates juga, bagaimana dia tampil itu selalu hanya dengan kaos oblong gitu ya. Sharingnya itu banyak, nah jadi saya hanya bisa memberikan sekilas contoh-contoh itu, mungkin teman-teman nanti lebih banyak akan menggali untuk menjadi bahan diskusi. Terima kasih Bu Fiska, mohon maaf kalau waktunya kelebihan ya, insya Allah kita nanti bisa berdiskusi teman-teman guru BK yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ane atas pemaparannya. Menarik sekali ya. Jadi yang tadi saya pahami bahwa finansial literasi itu sebetulnya bukan hanya jadi tugas guru ekonomi, tapi justru guru BK itu harus lebih paham mengenai finansial literasi agar kita bisa memberikan pemahaman terhadap anak atau pembekalan terhadap anak, terutama mengenai bantuan ketahanan ekonomi ketika anak nanti sudah menghasilkan uang seperti itu. Ya, dari tadi yang kita pahami, Bapak dan Ibu, saya kembali ulas bahwa ada smart planning, tadi bagaimana anak-anak punya planning yang jelas mengenai keuangan, kemudian ada smart saving, ada smart spending, dan yang terakhir itu yang amazing ya, Ibu, alhamdulillah saya jadi nemu ilmu baru ini, karena sebelumnya saya belum dapat ada smart saving. Jadi kalau yang saya baca mengenai literasi keuangan itu hanya sampai smart spending, tapi sekarang saya jadi nambah ada smart sharing, itu yang justru mungkin bekal di akhirat nanti untuk anak-anak seperti itu ya. Terima kasih Bu Dr. Ane, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan untuk
mendapatkan materi dari Bapak Dodi. Bapak Dodi, mangga silahkan Pak Dodi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum Ibu, Pak terima Dodi. kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, izin share screen, Ibu. Iya, mangga Pak Dodi. Sudah ada ya, Bu? Iya. Terkait memang mengenai literasi finance ini, mungkin sedikit saja sebenarnya menambahkan mengenai beberapa hal yang memang nanti bagusnya kita posisi sebagai guru bimbingan dan konseling itu bagaimana sebenarnya, dan kolaborasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di sekolah itu nanti arahnya kemana. Dan memang pada dasarnya fenomena mengenai literasi finance ini isu pada anak remaja sekarang sangat mudahnya memang lemahnya literasi finance ini mengakibatkan mencoba-coba. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mengenal mengenai situs-situs pencari penghasil uang yang sangat mudah, ya tidak kayak seperti itu. Kalau misalnya hal itu tidak dicermati secara bijak, banyak siswa-siswa yang memang terjerumus dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena ya sangat mudah sekali, bahkan di Android aja memang sudah bisa di-download. Nah, bahkan pernah saya mewawancarai beberapa siswa yang ada di salah satu SMA yang ada di Bandung, SMP, yang mencoba-coba dengan situs, namanya situs judi online. Lalu awalnya dia pasang judi online itu ya sangat kecil gitu di sana nominalnya. Bahkan slot-slotnya mulai dari harga 3.000 sampai ke pasang nominal ke 3 juta. Itu sebagai player. Kalau misalnya sebagai bandar mungkin akan lebih 10 kali lipat dari nominal tersebut. Nah, posisi yang terjadi, dinamika psikologis yang terjadi saat kondisi itu, siswa itu ya memang mencari penasarannya. Jadi namanya judi ya, kalau menang pengen nambah banyak, kalau misalnya kalah dia pengen mengganti atau balik lagi modal uang tersebut. Nah, itu ada siklus dinamika psikologis yang terjadi, bisa mengalami gangguan secara psikologis, ya ketagihan, bahkan frustasi, bahkan bisa jadi melakukan namanya bunuh diri. Nah, hal itu yang memang literasi finance ini, karena ternyata berbicara mengenai literasi finance itu memang ada tingkatannya. Ada suaranya, Ibu? Ada suara. Ya. Mohon Barusan maaf. sempat terputus. Ya, baik. Terkait mengenai tingkatan literasi, ada 4 tingkatan sebenarnya, mulai dari well literasi sampai not literasi. Nah, kalau well literasi lebih kepada individu itu paham tentang beberapa fitur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ane, dan bagaimana kewajiban terkait produk dan jasa keuangan itu sendiri. Nah, kalau tingkatan yang kedua, individu itu memiliki tingkatan suspicion literasi, ya. Dia hanya mempunyai pengetahuan saja dan keyakinan terkait lembaga jasa keuangan,
dan produk dari jasa keuangan itu sendiri. Nah, ada juga yang tingkatan ketiga, ada juga individu itu less literasi. Seseorang hanya memiliki pengetahuan terkait produk jasa dan produk serta keuangan saja, tidak lebih dari itu. Nah, yang terburuk itu adalah dia memang tidak sama sekali not literasi, seseorang yang dinilai tidak mempunyai pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga dan produk jasa keuangan. Mengelola pengetahuan literasi itu ke arah ya minimal suspeks literasi atau bahkan yang lebih bagus dari well literasi itu sendiri. Bu Friska masih ada suaranya? Ini mohon Ini Pak maaf. Dodi masih. Ah ya. Nah, itu tingkatan itu. Dan kalau kita simpulkan, memang ruang lingkup yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Ane terkait literasi atau ruang lingkup literasi finansial, memang nanti seyogianya bagaimana guru bimbingan dan konseling atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dia tidak kehilangan materi yang diberikan keprofesionalannya, tetapi bagaimana caranya misalnya guru ekonomi atau guru yang lain memasukkan pengetahuan-pengetahuan lingkup literasi finansial ini. Mulai dari tadi kayak misalnya mengenai materi bagaimana transaksi ekonominya atau ragam jenis prakteknya seperti apa, alat tukarnya barang atau jasanya. Materinya tadi mengenai konsep menyimpan saving dalam terminologi tradisional dan modernnya. Bahkan lebih rinci lagi bagaimana siswa menabung, asuransi, atau investasi itu sendiri. Lalu ada juga misalnya ruang lingkup mengenai pengenalan sumber daya ekonomi itu sendiri. Nah, misalnya bagaimana sumber daya alamnya, lalu sumber daya manusianya, dan materinya bisa saja mengenai pengenalan konsep berbagi sharing itu dengan berbasis pada kearifan lokal negara. Nah, kayak misalnya atau mengetahui pajak itu seperti apa. Bisa jadi kan siswa sekarang sudah diberikan leluasa, diberikan fasilitas kendaraan, tetapi mengenal tidak bahwa hal yang harus dilakukan oleh anak tersebut, misalnya ya bayar pajaknya itu sendiri. Kan itu sebagai modal mengenai literasi finance-nya. Lalu pengenalan konsep belanja spending sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Ini juga memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar gitu. Dan bahkan menurut hasil riset sebelumnya kan lemahnya literasi finance ini berdampak kepada ya mohon maaf orang kaya semakin kaya, orang miskin ya semakin miskin mengenai literasi finance ini. Dan itu akan berdampak terhadap lingkungannya. Terkadang siswa suka memang terpengaruh kepada lingkungan-lingkungan orang lain beli ini ya ikutan beli itu. Nah, hal-hal yang seperti ini juga ya memang spending sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Siogianya ya bagaimana hal itu diterapkan. Bahkan ada namanya skala prioritas. Sosialisasi dan kampanye gaya hidup modernisasi itu juga akan berdampak terhadap literasi finance-nya. Dan memang pengenalan konsep mengenai literasi finance ini dilakukan memang dengan konsep praktik tidak baik dan kejahatan finansial itu sendiri gitu kan. Nah, barusan membaca gitu berita terbaru terkait terjeratnya pinjaman online. Guru-guru bahkan guru-guru
mohon maaf, pegawai negeri sipil terjadi pinjaman online. Awalnya satu pinjaman online, lama-kelamaan sampai 20 aplikasi pinjaman online dilakukan dan hutangnya itu sampai 68 juta. Dan 68 juta itu durasinya hanya sekitar 1 bulan saja. Bervariasi, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, dan bahkan ada yang 30 hari. Itu baru pinjaman pokoknya 60 juta. Bunganya berapa juta? Nah, kan ini sebenarnya kayak semacam gali lubang, tutup lubang, pinjam sini 3 juta, narik lagi ke sana 2 juta, bunganya baru dibayar, pokoknya hal yang sangat serius, dan bahkan pemerintah sekarang menindaklanjuti pinjaman-pinjaman online yang ilegal kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang legal itu ada tulisannya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selain itu bisa dikhawatirkan itu pinjaman yang ilegal. Nah, hal itu bisa jadi dilakukan oleh siswa gitu. Karena modalnya hanya cukup KTP saja. Upload KTP, narik uang, buka rekening, masuk deh uang. Dipakai apa? Bisa jadi nanti akan berakibat melakukan tindakan yang sangat kriminal, yang tadi judi online-nya. Nah, hal itu yang memang khawatir meresahkan gitu, meresahkan minimnya literasi finance berdampak kepada arah yang ke sana. Karena ya tadi ketidakyakinan atau peluang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak secara cepat anak lakukan, ya bisa jadi hal-hal yang terjerat atau didesak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, mungkin itu ruang lingkup yang memang bisa ditarik dari tarik materi yang diberikan oleh Ibu. Dan sekarang bagaimana strategi penerapan literasi finansial? Memang kayak sebelum ke siswa ya memang pelatihan guru dan stakeholder yang ada di sana, tenaga pendidikan yang memang bagusnya sharing, tidak hanya dari ya sharing ini juga ya bagusnya memang dari ahlinya, profesionalnya, misalnya dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Dan bahkan saya baca dari Kemendikbud mengenai literasi finance itu mengenai penguatan dan kapasitas yang bisa dilakukan oleh sekolah, tidak hanya guru bimbingan dan konseling saja, tetapi ya memang semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut bisa memasukkan nilai-nilai dari literasi finance itu sendiri. Nah, ruang lingkup dan tingkatannya, dan memang PR-nya bagaimana pengetahuan itu disadari oleh siswa Terima kasih Ibu Rizka. Iya, baik. Pak Dodi, terima kasih atas pemaparannya. Juga dari Ibu Ane, jadi Bapak dan Ibu, intinya sebetulnya ternyata bukan hanya siswa yang membutuhkan finansial literasi ya, tapi juga kita sebagai orang dewasa terkadang suka hilang logikanya. Apalagi kalau ibu-ibu nih biasanya suka ada Shopee Pay Later ya, yang suka biasa belanja di Shopee ya. Nah, ya Ibu. Nah, itu juga gitu. Kan kalau misalnya tidak dilakukan secara bijak, bisa jadi kan itu menjadi suatu hal yang ketagihan dan memudahkan. Betul, betul sekali. Jadi kalau nggak bisa ngeremnya, literasi keuangannya kurang banyak, bahkan yang tadi Bu Ane bilang jadi serakah gitu. Jadi kayak pengen, oh ini kayaknya butuh deh, klik, klik, klik.
akhirnya bulan depannya tagihan Shopee Pay Later-nya membengkak. Itu mungkin eh, apa yang terjadi saat ini ya, karena segala serba mudah. Dan sekarang juga ada GoPay Later ya ternyata. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau GoFood boleh nganjuk dulu ya. Jadi bisa nganjuk minggu bulan depan baru dibayar seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Silakan untuk forum diskusi selanjutnya kita akan buka mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan atau ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu. Silakan boleh raise hand Bapak dan Ibu. Untuk link absen sudah ada di room chat ya Bapak dan Ibu. Saya kirim kembali. Iya. Ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan mengenai finansial literasi ini? Mungkin ada menyertai. di chat. Oh, ada di chat juga ya. Ada di chat boleh di langsung chat, ya. Oh iya. Nah, ya, ini teman-teman mungkin bisa juga mengamati atau mungkin sempat bertemu dengan anak-anak yang memang Bapak Ibu menyimpulkan bahwa oh ini ternyata anak ini masalahnya terkait dengan pengelolaan keuangan. Ibu ini di room chat ada yang bertanya. Oke, Assalamualaikum, izin bertanya, saya Mulyani dari SMA Negeri 3 Sukabumi. Kira-kira program atau kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan untuk memberikan keterampilan literasi finansial kepada siswa dan perlukah melibatkan orang tua juga karena tidak sedikit kemampuan anak dalam mengelola keuangan dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Terima kasih. Mangga silakan mau Ibu dulu atau Bapak dulu yang menjawab. Ya, izin ya saya memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Ibu Mulyani ya dari SMA 3 Sukabumi. Ya, Bu Mulyani, selamat berjumpa di kegiatan ini. Terima kasih atas responnya. Ya, betul ya, teman-teman. Mungkin yang dekat sekali dengan mereka mulai dari bagaimana mereka mengelola uang yang diberikan oleh orang tuanya. Dan betul sekali bahwa ini juga berawal dari bagaimana orang tua ya berdiskusi dengan anak atau bagaimana orang tua memberikan pengetahuan atau mungkin juga tidak memberikan pengetahuan sama sekali tentang bagaimana mengelola uang. Jadi saya setuju bahwa yang menjadi sasaran layanan ibu dalam hal ini tidak hanya anaknya, tapi melalui kegiatan mungkin kegiatannya parenting atau juga ada kalanya sekolah mengundang orang tua, ini juga adalah bagian yang perlu disampaikan kepada orang tua. Karena akan sangat indah sekali kalau keterampilan literasi keuangan ini juga diketahui, diajarkan, bahkan didiskusikan dengan orang tua. Nah, hal yang paling dekat dengan anak-anak tadi misalnya mengelola uang sakunya. Ya, anak-anak mungkin tadi ya, mungkin Bu Friska juga bisa menambahkan tadi ya dengan smart spending ya. Jadi bagaimana penggunaan keuangan itu yang didapat berapa, dibelikan untuk apa, lalu ini tujuannya untuk apa dan sebagainya. Nah ini perlu menjadi salah satu layanan kepada anak-anak ya. Jadi mulai dari yang terdekat dulu yang mereka alami saat ini gitu ya. Kemudian juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi bagaimana bisa secara sadar untuk menerima informasi tentang berbagai platform fintech ya yang marak sekali, yang sangat dekat sekali dengan anak-anak. Nah, itu apa yang perlu dimiliki oleh anak? Karena
anak-anak kan sekarang benar-benar fear out of missing ya gitu. Jadi fear of missing out gitu. Jadi ketika yang dilakukan oleh teman apa selalu ingin tahu, selalu ingin mengikuti, selalu aja gitu bahwa dia tidak merasa ketinggalan gitu. Nah, ini kan kesadaran atau saya mungkin ya teman-teman bisa bagaimana bisa memberikan satu layanan tentang informasi keuangan ini secara mindful kepada anak ya. Jadi mulai dari dia mengelola keuangan, menerima informasi, kemudian juga mencari-cari informasi ya tentang marketplace, tentang tadi fintech yang memberikan daya tarik gitu untuk bisa uangnya itu misalnya dalam waktu sekian dan sekian akan bertambah seperti apa. Kemudian juga ada trading yang sekarang kan bisa dimulai dengan puluhan ribu itu ya. Nah itu juga pengetahuan tentang itu perlu dimiliki oleh seorang guru BK, tentu saja bekerja sama ya dengan guru ya yang ekonomi yang kalau ada di sekolah ya. Kemudian tadi yang dibidik oleh ibu itu oleh BK itu adalah tadi bagaimana dalam mencari informasi, menerima informasi, pertimbangan apa yang perlu difikirkan dan dilakukan secara smart gitu ya, berangkat dari tadi mulai penggunaan uang, kemudian planningnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, kemudian savingnya seperti apa, sharingnya seperti apa. Ya walaupun sedikit gitu. Jadi mereka diajak untuk merencanakan sesuai dengan keuangan yang mereka miliki. Bahkan menurut saya sekarang juga kesempatan itu juga bisa dilihat bagaimana pelikan-pelikan uangnya kepada anak-anak yang memang bisa secara rasional, secara cerdas gitu, mereka tidak dirugikan dengan itu kan bisa jadi ya. Nah, kesempatan-kesempatan untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang berbayar sekarang itu kan banyak ya gitu. Nah, itu juga kan terkait dengan bagaimana manajemen waktu gitu ya. Karena mungkin saja keasikan gitu kan dengan aktivitas-aktivitas. Oh iya, saya jadi ini saya berbayar Bu, begini. Ya, oke, tapi secara sadar mereka juga sekarang posisinya masih sebagai siapa, ada kewajiban apa gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh atau bisa menjadi bagian dari layanan bimbingan dan konseling ya, pengaturan keuangan berdasarkan format-format yang tadi, kemudian juga seandainya misalnya bagaimana menabung itu punya tujuan gitu atau ada tujuan lalu caranya seperti apa. Nah mungkin tidak bisa dibeli dalam waktu 1-2 hari berdasarkan perhitungan keuangannya, mungkin perlu waktu beberapa hari, beberapa minggu gitu ya. Kemudian juga bagaimana menilai dari apa yang akan dibeli itu sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, bukan yang diinginkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan di sini ya bisa diintervensi melalui kompetensi-kompetensi yang bisa ditanamkan kepada anak-anak. Ya, hanya begini ya. Ini pengalaman saya yang jadul lah dulu ya, gitu ketika anak-anak saya masih kecil. Ceritanya ada kegiatan menabung di sekolah, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan orang tua menabung di sekolah. Nah, anak saya bilang bahwa, "Mah, ada ibu guru bilang begini-begini." Oh iya bagus. Nah, saya ngobrol dengan anak saya, dari uang mingguan yang sekian diberikan oleh saya itu berapa harinya bisa ditampung. Karena di situ kan saya mulai dengan memberi bekal kepada anak itu harian. Ya, ketika harian itu sudah dipandang bahwa dia bisa mengelola uang harian, saya tambahkan menjadi 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nah, setelah 3 hari sekali, baru seminggu sekali. Terus, dan saya belum pernah sih memberikan uang bulanan itu setelah dia jadi mahasiswa aja. Ya. Nah, ketika ada menabung itu
saya sampaikan bahwa bagaimana cara dia menyisihkan uang untuk menabung. Artinya ada aktivitas jajan yang dikurangi, gitu. Ada aktivitas jajan yang dikurangi. Nah, sampai dia misalnya hanya menabung bisa Rp100, Rp200 gitu ya. Dan itu hari-hari diberikan kepada guru yang ya, dia punya pengalaman yang tidak bagus karena istilahnya mah rencet gitu ya, hanya 100-200 guru harus mencatat. Jadi dia mungkin tanpa disadari, gurunya itu malah bergumam yang membuatnya tidak enak gitu. Nah, dia bandingkan sampai di saatnya uang itu dibagikan, anak saya bilang, "Mah, kok teman-teman itu ada yang sampai 2 juta ya tabungannya?" Oh, ini kan anak-anak bercerita kan, dan biasa kan anak-anak itu ngerasa, "Duh, kok uang saya setahun hanya 60.000 gitu. Yang lain bisa jutaan." Saya nanya, mereka bekalnya berapa? Iya mah kalau mereka nabung itu dia bawanya 10.000, 20.000. Dia bilang ini buat nabung gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya siapa gitu? Bukan siapa. Bagaimana makna menabung itu? Kan sederhana ya, perilakunya bukan sederhana menabung, tapi itu mengundang berbagai hal yang perlu ditumbuhkan pada diri anak. Saya sampai bilang misalnya kalau kamu mau menghemat ini, bawa dari rumah ini. Ya, sebenarnya saya kan mengeluarkan uang untuk beli makanan yang bisa dibawa oleh anak-anak ke sekolah, gitu. Tapi itu kan anak-anak merasa bahwa oh saya bisa bawa makanan dari rumah, uang yang buat jajan bisa dihemat sehingga saya bisa menabung, begitu logikanya. Nah, uh, saya sampai kalau beli minum gimana? Ayo bawa sekarang supaya ini. Terus anak kita semangat. Nah, tapi di ujungnya ada pengalaman seperti itu. Ya. Nah, ternyata kan anak-anak itu dibekali uang untuk menabung oleh orang tuanya dari rumah, ya, sehingga dia hanya penyampai aja kan, oh iya saya menyampaikan uang ini untuk ditabung di guru. Menurut saya itu secara pedagogik itu ya dari pendidikannya itu tidak sampai gitu. Tapi peristiwa menabungnya ada, tapi peristiwa dia sebagai punya kebiasaan mengelola keuangan itu tidak sampai kepada anak-anak. Sampai saya bersepakat dengan anak, oke, kalau begitu hanya setahun saja ini, berikutnya mau bagaimana? Ah, udah mau nabung di celengan aja. Karena mungkin ini tadi ya anak-anak kan masih orang lain bisa uangnya bisa besar, kok saya gini, ada rasa malu atau apa gitu. Ya. Dan itu sangat-sangat berarti sekali pengalaman mengelola uang itu. Ya mohon maaf misalnya yang bisa saya lihat gitu ya dari lingkungan saya terdekat, oh iya ternyata mereka mengaturnya sekarang seperti ini, mereka menggunakannya seperti ini, apalagi ya sekarang sudah banyak teknologi yang membantu untuk mengatur keuangan tersebut gitu. Ini dari cerita saya. Nah, jadi sampai ya kita sebagai pendidik ya yang semestinya pesannya itu nilai-nilai dari menabung itu banyak terhadap self management, tadi bagaimana mengatur pengelolaan, ada kesabaran, ada ya bertahan dari keinginan yang tidak logis gitu ya, atau mengatur kebutuhan sebagainya kan menjadi hilang. Ya, khawatir itu menjadi hilang nilai-nilainya ya. Nah, jadi itu salah satu ilustrasi gitu. Peristiwa menabungnya ada, tetapi makna menabung itu, nilai-nilai dari menabung itu tidak sampai kepada anak, bahkan tidak menjadi literasi kepada anak tentang menabung. Ya, ini perlu kerjasama dengan orang tua. Orang tua jawabnya gampang aja gitu saat itu. Nah, Bu, etang nabung, da abdi sesah kak. Nah, itu. Nah, itu artinya kan ada di orang tua juga. Jadi perlu kerjasama dengan orang tua ya dalam menyampaikan literasi keuangan ini. Termasuk juga mungkin orang tua juga punya pemahaman yang sama dengan anak-anak. Ya, itu dari saya. Mungkin Bu Friska, Pak Dodi mau menambahkan. Baik, terima kasih. Pak Dodi mau menambahkan? Ya, sedikit Ibu menambahkan terkait keterampilan literasi finance kepada siswa. Kalau pengen siswa memang mampu mengelola keuangannya dengan bijak, artinya mahasiswa juga ditarik dan diajak bagaimana mencari uang itu dengan kerja keras sendirinya, bukan dari orang tuanya. Mungkin dengan cara dia mencari sendiri dibanding dengan diberi oleh orang tua, anak akan ketarik bagaimana menghargai atau mengelola keuangan itu sendiri.
Dan memang literasi finance ini tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan, tetapi bagaimana memang keterampilan-keterampilan yang memang harus ditumbuhkan. Dulu saya pernah ditanya oleh Prof. Nandang Rusmana, Ibu, Dodi mau kerja atau mau kuliah? Katanya gitu. Kalau misalnya kuliah, saya pengennya kuliah, Pak. Tapi kan tidak punya uang. Keterbatasannya ya tidak punya uang. Kalau gayanya Bapak itu kan udah aja, hayu uang ngegelandang katanya. Nah, itu banyak sekali ilmu hidup yang memang bisa diimplementasikan sampai sekarang. Artinya dalam ngegelandang itu keterampilan-keterampilan yang bisa kita lakukan itu ya ditunjukkan di sana. Kayak misalnya, ketika misalnya kita pengen melanjutkan S2, bukan menjadi persoalan ketika misalnya kita tidak punya uang. Keterampilan apa yang sebenarnya kita bisa tumbuhkan agar kita bisa memiliki peluang misalnya mencari beasiswa. Misalnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Atau misalnya bagaimana keterhubungan misalnya mencari informasi mengenai adanya seminar nasional atau seminar internasional sebagai salah satu bentuk penghargaan yang bisa dimasukkan sebagai salah satu syarat beasiswa itu sendiri. Karena tidak hanya jago bahasa Inggris saja, kita dilibatkan bagaimana keaktifan dari seorang siswa atau mahasiswa itu berkontribusi terhadap Indonesianya itu sendiri. Makanya ada salah satu syarat dari beasiswa itu. Nah, itu juga salah satu peluang dan keterampilan yang bisa ditunjukkan. Akhirnya ya bagaimana peluang itu dimasukkan sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri. Jadi ada istilah kalau mencari uang itu jangan dikalikan, mencari uang itu harus dikuadratkan. Tingkatkan dulu keterampilan, selanjutnya uang yang akan menghampiri kita, bukan kita mencari uang nantinya. Nah, hal itu yang memang menjadi sebuah yang perlu ditanamkan dan keterampilan-keterampilan yang memang siogianya. Nilai kayak misalnya kantin kejujuran, nilai dari karakter jujurnya itu yang memang dibangun. Ketika misalnya dalam ekstrakurikuler kegiatan pramuka praskibra, nilai apa? Nilai organisasinya. Keterhubungan atau kelibatan bagaimana mengelola organisasi. Banyak sekali siswa-siswa SMA sekarang sudah terjun mengenai keterampilan mengelola organisasi, kayak wedding organisasi. Nah, banyak orang-orang yang anak SMA udah bergabung bagaimana mengelolanya. Dari sana udah terbukti bagaimana siswa mencari uang dari kerja keras mereka itu. Nah, dan memang ya dari sana tidak hanya pengetahuan literasi, tetapi ya pembentukan kendali yang memang dirasa perlu dikuatkan mulai dari kompetensi, kemampuan dari siswa itu, baik itu dalam berorganisasi atau misalnya dia mempunyai produk yang dihasilkan dari beberapa mata pelajaran sehingga itu dipublikasikan atau dijual belikan. Lalu keterhubungan juga memang sangat mempengaruhi kayak pengalaman-pengalaman dari gurunya atau pengalaman dari orang tuanya yang memang sangat mendukung sehingga proses dalam menentukan atau dalam mengambilkan sebuah keputusan untuk bertindak itu dia memiliki kesadaran yang memang sangat signifikan. Iya, Itu baik, mungkin Pak yang Dodi. memang bisa ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Ane dan Pak Dodi. Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali sebetulnya diskusi kita itu sedang menarik-menariknya ya. Bahkan tadi ada yang mau menambahkan juga mengenai literasi keuangan dari beberapa guru BK di Kota Bandung yang memang sudah melaksanakan literasi keuangan untuk ke kelas. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ini sebagai tambahan saja, Bapak dan Ibu kalau memang mau memberikan materi mengenai literasi keuangan, itu bisa diberikan juga ketika Bapak Ibu memang memiliki kelas bimbingan dan konseling, kelas klasikal yang Bapak Ibu masuk ke dalamnya, seperti itu. Dan Pak Dodi juga Bu Anu, mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas, padahal ini lagi asik-asiknya ada lagi yang mau bertanya juga, tapi insya Allah nanti mungkin Bu Anu boleh membagikan materinya juga Pak Dodi. Iya, biar nanti saya juga bagikan ke grup seperti itu. Mungkin nanti mungkin langsung aja ke chat ya. Iya, boleh. Oh, di chat boleh.
Terima kasih kalau mau langsung di chat. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk FGD kali ini, tapi kita masih belum selesai. Kita bisa breakout room, nanti Bapak dan Ibu jangan salah, Bapak dan Ibu nanti breakout room ya, bukan live room ya. Bapak dan Ibu nanti bisa breakout room, kita kembali lagi ke room utama untuk melanjutkan VIC Toista kali ini. Terima kasih untuk Pak Dodi dan Bu Ane atas Matur kesempatannya nuwun, dan Ibu. ilmunya. Sami-sami, Ya, nuhun. terima kasih. Mangga Bapak dan Ibu boleh leave room ya. Mohon Live room aja atau nanti mungkin materinya bukan ke sini ya? Ibu boleh materinya ke saya saja, takutnya Oh nanti iya, baik. keburu live room ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Share ke Pak Latif. Iya, baik. Untuk materi Bapak dan Ibu nanti mungkin kita akan share di Google Drive. Untuk linknya nanti kita akan kirimkan. Bukan hanya materi dari Bu Lili saja, tapi materi dari room 1 sampai room 6 mungkin ya. Semuanya bisa nanti kita akan